Bahwasannya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Ini yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk berdemo. Nggak tahu nih warga dari mana nih. Kami dilarang ibadah, bawa orang luar. Pokoknya dilarang beraktivitas tertentu. Jadi kalau misalkan ada tamu, nanti kan kami dengar, Pak. Kami dengar di bawah. Kami itu cuma berdoa. Kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Tolong yang terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bangun bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Saya tungguin 5 menit, kalau nggak keluar sudah habis. Ya ampun Pak, himbauan versi Bapak dengan mengeluarkan pernyataan atau kalimat saya tunggu 5 menit, kalau enggak gue obrak-abrik atau saya obrak-abrik. Begitu ya Pak caranya Pak menghimbau Pak. Bapak seakan-akan lagi mau membubarkan tempat maksiat. Padahal sekali lagi Pak, mereka hanya menjalankan ibadahnya, menyembah Tuhan, bersuka cita, bernyanyi, khotbah. Tapi sudahlah, kami dan saya tidak ingin memperpanjang masalah ini. Sebenarnya yang ingin kami tahu dan lihat bagaimana ujung dari permasalahan ini. Apakah damai atau lanjut proses hukum. Kalau damai saya percaya Pak, orang-orang di sana atau kami semua pasti bisa berdamai dari hati ke hati, dari manusia ke manusia. Tapi adanya dugaan, tindakan yang mungkin melanggar undang-undang atau melanggar hukum. Apakah ini diproses atau tidak? Ya sudahlah, kami serahkan kepada pihak terkait, pihak yang berwenang. Ya. Tapi ya apalah kami ya, apalah kami ini. Ujung-ujungnya pasti nanti yang sebagai andalan adalah kalimat mayoritas dan minoritas. Padahal negara kita adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Jadi semua agama, semua keyakinan berhak hidup merdeka menjalankan ibadahnya dan keyakinannya masing-masing. Kami hanya pasrahkan, biarlah Sang Pencipta dan alam semesta ini yang akan menyatakan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga Bapak selalu. Amin. Puji Tuhan.